Oke, halo Sobat Pintar, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kak Febri, di serangkaian acara Sharing di Rumah Aja. Gimana nih kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, terhindar dari wabah virus, aman, dan tentunya tetap semangat. Apalagi buat kalian nih, pejuang UTBK SBMPTN 2020 gelombang kedua. Semoga diberi kelancaran dan buat kalian semuanya, semoga kalian bisa diterima di kampus dan jurusan impian kalian. Sobat Pintar, tentunya kalian udah kepoin dong Instagram kita. Malam hari ini aku Pintar bakalan bahas jurusan yang bisa dibilang apa ya? Incaran banyak banget para penghuni Saintek atau anak-anak IPA atau mungkin anak-anak SMK juga. Yaitu kita bakalan bahas aku Pintar kepoin profesi dan jurusan seputar software developer serta jurusan sistem informasi. Nah, ini kurang lebih nanti bakalan membahas seputar software atau mungkin malah hardware-nya nggak tahu. Nah, nanti seperti apa kita cari tahu langsung ya. Tentunya di saat ini Sobat Pintar, di industri yang semua serba digital, orang-orang kalau ngomong apa ya, industri 4.0 atau 4.0, bahkan ada beberapa negara mungkin yang sudah memasuki industri 5.0 atau 5.0. Big data dan banyak sekali eranya saat ini. Tentunya jurusan ini atau profesi ini sangat banyak sekali diminati dan diincar oleh perusahaan-perusahaan. Sebagai catatan Sobat Pintar, bahwa software developer ini tidak hanya diincar oleh perusahaan IT. Banyak sekali sekarang seperti perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan-perusahaan yang lain membutuhkan uh, lulusan dari seorang sarjana apa ya namanya, sarjana teknik informatika atau mungkin sistem informasi ya, seperti itu Sobat Pintar. Nggak lama-lama Sobat Pintar kita langsung kehadiran pakarnya nih. Pertama langsung praktisi dan kedua langsung akademisinya. Pertama ini Mas Bro saya ini Mas Gilang. Pertama narasumber kita adalah Prasetya Gilang Nuswantara. Beliau Chief Technology Officer dari Aku Pintar. Ini partner saya, Sobat Pintar. Dan yang kedua, ini yang gak kalah keren adalah beliau ini adalah dosen, teman-teman. Dosen yang keren. Beliau adalah Dr. Setia Wirawan. Beliau adalah Kaprodi. Kaprodi ya teman-teman ya. Kaprodi dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Oke, selamat malam Mas Gilang Selamat dan malam. Mas ya. Selamat malam, Mas Febri. Wah, ini baru pertama kali ini Pak Setia Gilang Oh kita gitu ya. live-nya cowok semua. Oh cowok Biasanya ada semua. yang Oh, cewek. kita berarti harus lebih seru lagi. Seru. Oke, kalau kita berbicara tentang apa ya? IT, kadang sobat pintar di luar sana berbicara tentang jurusan itu intinya IT. Nah, mungkin nanti kita bakalan membedah sebenarnya IT itu ada apa aja sih sebenarnya di dalamnya. Mungkin langsung pertama ke narasumber kita, Bapak CTO-nya Aku Pintar ini, Sobat Pintar. Ini Mas Gilang ini adalah orang di balik layar yang membuat aplikasi yang biasanya kalian gunakan. Atau mungkin yang terbaru digunakan oleh Bapak Ibu Guru kalian juga loh. Nah, Iya Mas. Mas Lang, bisa Ya, ceritain nggak sih mungkin awal mula nih, kok akhirnya bisa kecemplung nih? Ini kecemplung apa memang niat nih buat berkarir di apa ya sebagai software developer? Dan mungkin sesuai nggak sih sama minat kamu dari mungkin dari SMA mungkin atau SMP? iya. Mungkin kalau saya lebih ke passion ya. Mungkin kalau saya lebih tepatnya mungkin mencemplungkan diri ya. Ya jadi Mencemplungkan diri. ya jadi Disengaja. disengaja. Hmm. Betul. Jadi dari SMA memang bahkan sebenarnya dari SMP memang suka udah ada komputer, tapi yang lebih menjurus sebenarnya di SMA. Di sana saya mulai menggeluti programming atau coding ya Dari biasanya. SMA. Ya di SMA. Okay. Ya kebetulan juga ada pelajarannya, tapi dasar waktu itu. Terus saya lihat menarik. Akhirnya ya saya ikutin PET-nya, jadi mulai dari saya ikutin OSN komputer atau Olimpiade Sains Nasional di bidang komputer. Lalu ada kayak IT club, robotik club di sekolah juga yang saya ikutin. Nah, di sana mungkin ya ini mungkin tempat saya ya. Saya pengen mengembangkan fokus di sini. Sampai akhirnya lanjut ke kuliah. Ya pasti kuliahnya Alhamdulillahnya udah linear ya. iya, maksudnya bisa masuk di teknik informatika waktu itu.
Dan di teknik informatika memang ya beberapa sudah saya pelajari di SMA. Jadi mungkin sedikit keuntungan saya waktu tahun pertama mungkin saya sudah bisa mencoba mengembangkan lebih jauh tentang programming ini. Jadi saya sudah mulai coba-coba ambil proyek dari ya kecil-kecilan waktu itu masih kayak websitenya UMKM dan sejenisnya itulah. Nah, terus tahun berikutnya saya sudah mulai coba cari kerja di software house waktu itu masih kuliah dan Betul, betul, betul. alhamdulillahnya diterima. Jadi Walaupun coba-coba masih udah mahasiswa ya. iya, jadi memang kalau IT itu beberapa memang fokusnya di ini ya, di implementasinya ya. Jadi beberapa pokoknya bisa implementasi walaupun untuk otodidak, mungkin bisa juga untuk join di situ. Nah, itu terus berlangsung sampai waktu itu Mas Pep ajakin saya buat join jadi situ Gabung di di Aku Aku Pintar. Pintar. Oke. Ya, Iya, teman-teman ini Sobat Pintar harus tahu nih, Mas Gilang ini waktu saya pertama kali nemuin, waktu itu masih semester 7 ya, nemu semester ya. 7 di Iya. informatika. Ya. Dan dia ini dulu adalah ketua departemen bagian apa ya, riset di Riset dan informatika. teknologi ya. Oh, jadi emang passion banget ini emang di IT. Iya, itu memang memang passionnya di sana ya, jadi enak kalau mengembangkan diri di sana langsung. Oh ya Lang, ini kalau kita ngomong apa ya, software developer, kadang orang di luar sana itu taunya cuma pokoknya jurusannya IT gitu. Iya, Padahal kalau kita coba lihat di dalam kita ya, di dalam Aku Pintar gitu ya, ada yang UI UX, ada data science, ada system engineer, banyak lah. Mungkin mobile developer juga. Sebenarnya apa sih sebenarnya penamaannya itu seperti apa? Software developer itu sebagai apa sih sebenarnya? Dan pertama tugasnya itu apa? Dan kedua apa ya? Lebih ke gimana sih peran fungsinya di era big data ini? iya. Jadi software developer ya. Jadi memang mungkin simpelnya generiknya software developer atau pengembang perangkat lunak atau gampangnya pengembang aplikasi yang orang-orang umumnya. Nah, tapi dari di industri sebenarnya di bawah software developer ini breakdown-nya lumayan banyak. Jadi misalkan di Aku Pintar saja ada 3 platform kita pengembangan aplikasinya dari website, Android, lalu iOS, yang mana masing-masing itu punya developer masing-masing. Jadi ada yang namanya website developer, Android developer, iOS developer, ataupun ada yang mengembangkan dari sisi tampilan dan juga yang mengembangkan dari sisi logik aplikasi atau jalannya aplikasi. Ada yang Oh, front end developer, ada back end developer, ada system engineer, dan bahkan ada juga beberapa posisi yang mungkin nggak coding ya. Ada contohnya oh, sistem analis, UI UX iya designer. iya iya. Iya. Dua ini lebih fokus ke bagaimana melihat kebutuhan pengguna, lalu mentranslate ke bentuk prototipe aplikasi. Nah, macam-macam Mas Pep. Tapi sebenarnya secara garis umum, secara garis besar, software developer ini adalah orang yang membuat solusi dari suatu permasalahan yang ada di pengguna dalam bentuk aplikasi. Mungkin simpelnya itu. Itu Oke. dia. Kalau di ini Lang, lebih ke apa ya, perannya di industri 4.0 ini tentunya kan sepertinya semua hal ya, semua hal. Bahkan dulu yang pelayanan masyarakat kita yang harus datang ke lokasi bisa loh dari jarak jauh, apa mulai nyari baju, nyari Iya. transportasi. Nah, Iya, betul termasuk nyari betul. kampus kan juga bisa online sekarang. Iya, di aplikasi Aku Pintar tentunya ya. Iya. Iya. Jadi Promo. memang di era 4.0 ini, revolusi industri 4.0 ini banyak yang berkembang jadi era digital. Jadi banyak banget yang sebelumnya itu proses bisnisnya, prosesnya itu berjalan offline, tapi sekarang berubah ke online. Nah, mulai tadi yang seperti Mas Web bilang kayak pemerintahan, sekarang udah banyak
lainnya, e-government dan lain-lain di situ, ada sistem Betul, betul, betul. informasi rumah sakit juga ada sistem informasi rumah sakit, macam-macam. Nah, di sana tentunya perlu seorang yang mengembangkan sistemnya atau aplikasinya. Nah, di situ peran software developer, gitu Mas Feb. Oke, jadi Sobat Pintar, sebenarnya software developer ini adalah Hmm. sebutan umumnya ya, sebutan umum dari para pengembang software ini. Iya. Tapi di dalamnya itu untuk namanya posisinya atau jobnya itu banyak banget teman-teman. Ada mulai UI UX, banyak banget lah programmernya, bahkan dari mobilnya ada sendiri. Mobil pun antar Android sama iOS beda lagi gitu kan. Iya. Oke, oke. Nah, Gilang, ini kalau kita lihat tren yang sekarang ya, mungkin kalau bisa dibilang sebelumnya pandemi ya, kita bilang sebelum pandemi, kita pun sudah terbiasa dengan digitalisasi ini. Nah, ke-trigger lagi ketambah dengan pandemi. Otomatis semua hal kita nggak bisa seleluasa dulu. Dulu bisa ketemu, bisa nge-mall, bisa nonton di bioskop kayak gitu. Semua kita lebih dibatasi lah ruang gerak kita karena memang kita ini untuk hajat umat ya. Jadi menurut Mas Gilang gimana nih terkait tren ini? Apakah ini baik untuk kedepannya buat para software developer dan apakah ini juga jadi peluang nih kedepannya buat mereka berkarir di lebih luas lagi? Iya, seperti yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya memang dari sebelum pandemi pun juga era digital ini sudah berjalan ya. Iya, Nah, betul. tapi, memang ada beberapa sektor yang ibaratnya masih bisa milih nih antara mau offline atau online. Oh, Nah, di pandemi ini, karena juga kondisi ya, nah jadi, beberapa hal akhirnya nggak bisa milih lagi, nggak bisa melakukan sesuatunya itu offline. Kayak belanja di mall, mungkin beberapa juga sudah terbatasi, sekolah bahkan. Nah, akhirnya kebutuhan akan aplikasi ini atau teknologi ini terakselerasi. iya. Jadi Hmm. akhirnya banyak lagi tambah muncul sistem-sistem baru di sana. Nah, ini juga menjadi peluang besar bagi para software developer sebenarnya, apalagi yang baru-baru lulus. Nah, ini banyak banget nih, lowongan-lowongan ini, lowongan untuk Banget, membuat banget. aplikasi tambahan untuk di era new normal ini nanti, kayak gitu Mas Fad. Kalau kita lihat ya sekarang bahkan untuk beberapa perusahaan yang memang dia fokusnya apa ya offline, mungkin Iya, wedding atau apapun itu. Sekarang semuanya punya website sendiri, kadang bahkan punya app sendiri. Sampai se-booming betul. itu ya sebenarnya para peluang di software developer ini. Iya, bener banget Mas Fad. Katakanlah misalkan, dulu kalau belanja masih bisa milih lah ya, mau mau offline ya datang ke mall-nya misalkan. Nah sekarang, kalau kemarin mall-nya tutup, juga akhirnya, orang-orang pakai online shop akhirnya kan. Yang dulu juga sering, datang ke resto, sekarang, pesan lewat aplikasi semua. Nah, di sana jadinya, semakin banyak aplikasi-aplikasi baru untuk bantu di new normal ini nanti. Nah, ini mungkin gambaran nih buat sobat pintar di luar sana. Ini Kak Febri tahu ini dari kemarin banyak banget yang memang merequest tentang jurusan ini atau profesi permasalahan yang ngebain aplikasi lah, mobile apps lah, website apapun itu karena memang sekarang ya zaman sekarang ya kalau kita lihat semua lini ya kita ngomong mulai pajak lah, asuransi lah semua didigitalkan loh. Bahkan bank saja banyak yang sekarang yang sudah mulai bank digital. Iya, betul. Jadi ini bisa bisa jadi apa ya gambaran buat sobat pintar ketika memang nanti pengen mengambil jurusan uh, ini salah satu jurusan yang punya apa ya prospek kerja yang tinggi. Bahkan bahkan nih sobat pintar ini salah satu bocoran dulu waktu Kak Febri ngajak Mas Gilang ini dulu waktu pertama kali aku pintar masih semester 7 dan sudah bekerja. Sudah bekerja full time. Full time. Iya, waktu itu. Gila. Keren 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 keren. Jadi memang demand-nya sebanyak itu ya untuk para alumni software developer ini ya, Mas Gilang. Iya, betul banget, Mas Feb. Jadi,
Terlebih lagi untuk software developer ada memang yang otodidak ya. Oh, Memang karena sekarang medianya udah banyak banget lah ya. Jadi akhirnya banyak banget juga yang belajar otodidak waktu itu. Di belum lulus akhirnya sudah banyak yang diterima kerja waktu itu. Nah, oke, oke. memang karena demand-nya besar, ini jadi peluang besar juga untuk para sobat pintar yang pengen jadi software developer gitu. Ini jujur dari Kak Febri ya Sobat Pintar. Jadi kemarin Kak Febri di wisuda beberapa teman-teman IT baik di kampus Kak Febri dulu di ITS dan beberapa kampus yang lain. Rata-rata di kampus-kampus itu tuh kalau di wisuda itu sudah ada apa ya? Banner atau istilahnya Iya, papan nama iya betul. dari perusahaannya. Iya, Rata-rata kayak gitu di jurusan yang berbau IT ya, baik itu informatika, jurusannya Pak Setia di sistem informasi. Jadi ini true story. Memang sudah laku duluan. Oh iya Lang. Jadi kalau cerita kamu tadi kan dari SMP emang udah minatnya di apa ya di computer science. Terus di SMA pun kamu diasah di apa ya semacam ekskul ya mungkin namanya. iya ekskul juga. Ekskulnya pun juga di bagian tentang computer science. Mungkin sedikit juga mempelajari masalah programming udah kamu pelajari di waktu SMA. Iya, Itu kan apa ya mungkin itu nggak banyak orang Lang. Kalau aku ngalamin pribadi ya iya, masa-masa itu masa-masa enaknya ngeband, jalan-jalan, apa ya? Istilahnya belum belum orang yang kayak kamu tuh belum banyak yang sudah terarahkan sedini mungkin gitu. Sebenarnya penting nggak sih untuk sedini mungkin anak-anak itu mengetahui oh potensi saya di sini loh, oh saya harusnya dikembangkan ke sini loh. iya. Mungkin memang setiap orang punya ininya masing-masing ya. Cuma menurut saya ketika kita bisa mengetahui passion kita lebih dini, kita punya kesempatan lebih lama untuk mengasah potensi kita. Oke, setuju. Akhirnya eee, yang lainnya mungkin saat kuliah terutama, baru nanti sangat kerasa, yang lainnya baru mempelajari dasar, kita punya keuntungan lebih dengan sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Nah, mungkin itu juga keuntungan jika kita sudah mengetahui potensi kita sejak mungkin SMP atau SMA lah, paling tidak. Itu sih Mas Feb. Oke, ini pesan menarik nih buat sobat pintar dari Kak Gilang. Jadi seperti yang Mas Gilang tadi ceritakan di awal bahwa beruntungnya dia karena dia sudah mengenali programming dari awal, computer science dari awal sehingga ketika masuk di informatikanya tinggal bentuk implementasi, mulai belajarlah pengembangan skillnya lah. Jadi ini bagus buat sobat pintar di luar sana memang sedini mungkin mengetahui potensi diri. Dan untuk mengetahui potensi diri tenang aja, di aplikasi Aku Pintar ada fitur namanya Minat Pintar. Tentunya di sini gratis sobat pintar. Buat kalian mengetes kepribadian, penjurusan dan kemampuan, termasuk analisanya kita bisa berikan lengkap di aplikasi Aku Pintar. Oke, thank you Gilang. Yuk, Penjelasannya keren banget. oke Mas Feb. Kita bakalan melanjutkan diskusi sama Bapak kita yang super kece ini. Ya, Selamat malam Bapak Mantap. Setia. selamat malam, Mas Febri. Bapak Setia ini keren banget, Sobat Pintar. Beliau Kaprodi, S1-nya sampai S3-nya memang benar-benar di jurusan ini. Dan memang beliau mengabdikan dirinya di sistem informasi ini. Bapak, boleh tanya dong Pak, tadi kalau saya cerita sama Gilang, ternyata sebenarnya breakdown dari software developer sendiri kan banyak ya Bapak ya. Kalau jurusannya sendiri itu sebenarnya ada berapa macam sih Pak tentang keilmuan ini? Dan kalau di apa namanya Gunadarma sendiri khususnya di sistem informasinya lebih mempelajari yang seperti apa sih Pak? Iya, kalau kalau kita lihat di bidang komputer ya, kalau bidang komputer itu sebetulnya kalau di nomenklaturnya itu ada 5 bidang komputer ya. Yang Oke. pertama 5 gitu ya. Jadi 5. Yang pertama tuh yang mempelajari hardware-nya gitu ya, yaitu program studinya sistem komputer ya, yang bidang hardware. Kemudian ada juga yang mempelajari tentang khusus untuk ilmu komputernya sendiri atau komputer science-nya. Nah, kalau yang di komputer Oke. science-nya itu seperti yang tadi mungkin Mas Febri, Mas Gilang itu di teknik
informatikanya, ya. Itu ilmu komputernya di situ. Kemudian ada juga yang jurusannya sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi lebih banyak mempelajari tentang bidang komputer untuk implementasinya di bidang manajemen. Gitu. Jadi pengembangan sistemnya untuk kepentingan manajemen dan organisasi. Dan kemudian ada juga dua lagi, yaitu yang satu yang disebut dengan software engineering. Nah, kalau software engineering ini lebih banyak pada pengkodingannya. Tetapi kalau di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia, kalau kita cari yang jurusan software engineering, itu susah. Mungkin hanya satu atau dua perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Banyakan mereka mengambil di teknik informatika. Karena teknik informatika di Indonesia rata-rata merupakan gabungan nih antara ilmu dari computer science dipadu dengan software engineering-nya. Dan yang satu lagi adalah jurusan teknologi informasi. Jadi khusus mempelajari Itu beda tentang, lagi Bapak ya? Itu beda. Nah, itu mempelajari tentang Okay. teknologi bidang sistem informasi. Jadi ada 5 ini. Ya, nah, yang paling banyak peminatnya pertama itu adalah sistem informasi. Kenapa banyak peminatnya? Karena yang masuk sistem informasi adik-adik yang dari IPA dan adik-adik dari IPS, dari SMK itu bisa masuk Wah, di ini sistem sebentar Bapak. informasi. Ini sering jadi pertanyaan Bapak dari Sobat Pintar. Ternyata di sistem informasi bisa ya Pak, anak IPS untuk terjun di sini? Oh iya, bisa. Karena di sistem ini informasi itu, ya, karena di sistem informasi itu yang dipelajari itu adalah lebih banyak tentang implementasi komputer ke dalam bidang organisasi dan bidang bisnis. Nah, tentunya di situ kan bisnis itu pasti ada akuntansinya, bisnis itu pasti ada manajemennya, gitu ya. Nah, Setuju. sehingga teman-teman atau adik-adik yang dari IPS nih, itu nggak usah khawatir, bisa juga ingin mendalami bidang komputer, bisa masuk di sistem informasi. Hanya kalau di TI, nah itu nggak boleh. TI hanya untuk yang dari IPA, gitu. Karena di situ keilmuan komputernya, matematiknya itu ya lebih banyak lah dibandingkan dengan yang sistem logaritma informasi. gitu ya. Ya. Bilangan biner. Aduh. Apa itu? Oh ya Bapak, tadi mungkin sebenarnya kalau memang ya, kalau dari data memang betul Pak, yang tertinggi peminatnya di sistem informasi. Nah, betul. Kalau di sistem informasi di Gunadarma sendiri Pak, lebih apa ini Pak fokusnya atau mungkin apa aja yang dipelajari? Ya. Jadi kalau di Gunadarma, sistem informasinya itu mengarah kepada smart system, ya, atau intelligent system. Jadi pengembangan sistem yang dilakukan, yang dipelajari, diimplementasi dan di-embed dengan menggunakan smart system. Gitu. Jadi misalkan kalau saya membuat sebuah aplikasi e-commerce, nah e-commerce-nya itu harusnya smart atau memiliki kecerdasan. Misalkan memilah, mengkategori konsumen, membantu minat yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Kemudian mengolah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen dan sebagainya. Itu dipadukan sehingga aplikasi yang dikembangkan itu adalah smart, gitu. Jadi ada unsur kecerdasan di bidang aplikasi yang dikembangkan, seperti itu. Oke, kalau bahasa kerennya apa ya? Artificial intelligence, betul ya? Iya, jadi artificial intelligence-nya di-embed ke dalam sebuah sistem informasinya. Oke, Bapak. Ini juga sering nih Pak jadi pertanyaan dari anak-anak. Tadi mungkin pertanyaan pertama udah langsung Bapak jawab tadi bahwa anak IPS juga bisa di sistem informasi. Bisa. Ini salah satu karakter sih Pak. Kadang tanya kalau di jurusan informatika, sistem informasi dan sejenisnya ini kan rata-rata mereka-mereka yang introvert Bapak, pendiam gitu, rajin belajar. Betul. Bisa nggak sih Pak sebenarnya anak-anak ekstrovert yang mungkin Kak aku tuh hobi bicara, bisa nggak masuk ke sistem informasi gitu? Oh iya, kalau yang ekstrovert juga itu malah sebetulnya di sistem informasi juga dibutuhkan ya orang-orang malah dibutuhkan orang-orang seperti itu, karena di sistem informasi itu kan dibutuhkan satu daya kreativitas ya. Jadi daya kreativitas, daya kepekaan terhadap lingkungan sosial gitu. Jadi sistem yang dikembangkan, aplikasi yang dikembangkan itu bersumber dari keadaan yang di luar gitu ya, sehingga mau nggak mau kita harus membuka diri melihat perkembangan yang di luar, sehingga apa yang kita kembangkan baik itu sistem maupun aplikasi, nah itu mengarah kepada hal-hal yang ada di luar, karena kita mau kontribusi ya
bagaimana mensolusi atau memecahkan masalah yang di luar. Contohnya Aku Pintar lah gitu ya. Aplikasi Aku Pintar ini kan muncul bukan dari dalam, bukan dari kamar kan gitu ya, tetapi melihat keprihatinan yang ada di luar. Betul banget Pak. Iya. Itu saya kerasa banget. Karena kalau tadi enak Pak cerita Gilang memang dari SMP memang minatnya di situ Bapak. Betul. SMA pun juga mendalami itu. Pun Bapak mungkin dari S1 sampai S3 dan ngajarnya pun di jurusan yang sama. Saya dari teknik kimia Pak. Berkecimpungnya di bidang informatika ini Pak. Jadi saya juga mengalami permasalahan itu, akhirnya oke, kita perlu menciptakan solusi ini. Oke Pak. Oh iya Pak, tadi mungkin runut sama tadi kalau extrovert pun masih oke. Nah, di next-nya adalah sebenarnya apa sih Pak tentang kompetensi dan karakter yang dibutuhkan nih? Mungkin ada secara khusus sebagian nanti the next-nya di software developer. Ada nggak Pak? Software developer. Oh iya. Jadi kalau ingin di software developer, kita harus memiliki 2 kompetensi ya. Yang pertama itu kompetensi di hard skill-nya dan kompetensi di soft skill-nya gitu ya. Jadi keberhasilan di dalam kita bekerja atau mengembangkan diri di dalam kita berkarir, itu peran soft skill itu juga menjadi dominan ya dibandingkan dengan peran hard skill-nya. Kalau hard skill-nya, karena ini sistem developer, mau nggak mau ya kita harus tahu bahasa pemrograman atau kita harus bisa ngoding gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa tahu teknologi yang digunakan. Seperti tadi, platform dari program yang akan kita buat itu platformnya apa? Apakah di perangkat mobile juga banyak ya, OS-nya juga banyak, sehingga kita juga harus mempelajari tentang perkembangan teknologinya selain dari teknik pemrograman. Dan kemudian kalau kita membuat sistem biasa-biasa aja, itu kan pesaingnya pasti banyak. Tentunya kita mau menginginkan satu kekhususan. Nah, bagaimana kekhususan? Nah, kekhususannya itu adalah tadi biasanya muncul nih dari teman-teman yang kuliah di teknik informatika ya. Karena mereka memiliki logik, memiliki optimasi di dalam pengkodingan dan sebagainya jauh lebih baik. Tetapi lulusan sistem informasi biasanya lebih peka nih masalah-masalah tentang peluang bisnis yang ada di luar itu apa gitu ya. Bisnis proses yang ada di sana seperti apa, alur sebuah bisnis itu bagaimana, mulai dari transaksi sampai dengan pelaporan. Nah, itu biasanya orang sistem informasi yang kuat. Sehingga ada kemampuan tadi selain dari hard skill itu juga kemampuan manajerialnya, manajemennya ya. Di samping semuanya kalau di bidang komputer itu dasar matematiknya tuh harus kuat ya. Artinya matematik itu ilmu yang akan melatih kita di dalam berpikir secara logik ya. Karena kan kita ngobrolnya sama komputer ya. Komputer itu kan logik gitu kan. Nah, nggak bisa dinego ya Pak ya. Nggak bisa dinego. Kalau orang kalau kasih rumus ya dia jawabnya itu gitu ya. Nah, kecuali kita kembangkan sekarang dengan sistem-sistem cerdas itu ya, sehingga mereka juga bisa ikut berpikir, membantu mengambil satu keputusan. Nah, yang tidak kalah penting nih, kemampuan soft skill. Soft skill yang pertama itu adalah seperti tadi. Misalkan Mas Gilang kan kalau membuat aplikasi nggak bisa kerja sendiri. Tadi di bawahnya aja ada 3 divisi gitu ya, ada 3 orang. Artinya apa? Kemampuan untuk bekerja sama itu menjadi penting. Jadi soft skill. Jadi kalau kita mau kerja di software developer ya, kita harus mampu tuh bekerja sama ya, melihat kelebihan orang lain, melihat kekurangan kita, bagaimana kita berkolaborasi. Kemudian satu lagi, Mas Gilang sudah kasih contoh juga tadi. Selain mampu bekerja sama juga harus memiliki sifat kepemimpinan gitu ya. Nah, bagaimana mereka harus mengorganisasi. Nah, sifat kepemimpinan ini kadang-kadang tidak masuk di kurikulum nih ya, tetapi masuk di seperti tadi tuh Mas Gilang masuk di ekstrakurikuler dan sebagainya gitu ya, sebagai ketua A, ketua B, atau sebagai koordinator A, koordinator B dan sebagainya. Nah, itu dilatih di situ sehingga selain kita mengembangkan diri di sekolah, misalkan di SMP, di SMA, tentunya kita juga melatih ikut organisasi di sekolah. Itu penting untuk mengembangkan sikap kepemimpinan. Dan satu lagi yang lainnya, salah satunya adalah kreativitas ya. Nah, itu penting sekali, kreativitas yang harus dimiliki. Dan yang lebih dibutuhkan lagi adalah daya juang. Ya, jadi tidak mudah putus asa. Nggak gampang loyo ya Pak ya? Betul, nggak gampang loyo. Dan karena codingnya cukup panjang juga ya Pak ya? Betul. Dan satu lagi, dan ini yang sebagai penutup dari kemampuan soft skill, menurut saya itu adalah kemampuan kita untuk belajar secara mandiri. Karena ingat, bahasa pemrograman itu baru kita download sekarang gitu ya. 2 minggu besok
versinya udah ganti gitu ya. Baru kita jalan sebentar, nggak taunya ada library yang baru gitu ya. Nah, sehingga semangat daya juang kita untuk belajar dan mengembangkan diri harus tinggi dan kemampuan kita untuk mengembangkan diri. Kalau itu soft skill itu ada, kemampuan hard skill tadi itu ada, saya yakin kok akan sukses di bidang software development. Oke, Pak. Keren banget tadi penjelasannya. Dan memang benar seperti itu sih Pak adanya, karena nggak benar juga kalau semisal seorang software developer dia hanya memperhatikan codingnya aja. Dia kan juga harus menjawab permasalahan, yang mana permasalahan itu dimiliki oleh ekosistemnya atau mungkin masyarakat. Oke. Nah, ini Pak, ini bagi mungkin sobat pintar di luar sana yang mungkin pengen jadi software developer juga nih Pak. Ada nggak sih Pak mungkin jenjang pendidikan atau jenjang karir tertentu yang harus ditempuh? Mengingat contohnya semisal psikolog semisal Pak. Dia bisa disebut psikolog ketika dia sudah lulus S2 psikologi dan ada sertifikat dari himpunannya kayak gitu. Kalau untuk software developer sendiri ada nggak sih Pak? Pendidikan dan karirnya ada jenjangnya? Iya, kalau pendidikan itu kan bisa dilalui dengan jalur pendidikan formal ya. Betul. Kalau formal mungkin kita kuliah. Mungkin kalau adik-adik yang mau menekuni dari awal di sekolahnya, mungkin bisa di SMK ya. SMK itu kan juga ada SMK khusus untuk perangkat lunak atau networking, itu kan juga ada. Itu juga bisa kalau mau dirintis dari awal. Atau kita kuliah di sekolah di SMK, SMA, tetapi kita ikut kursus, misalkan kursus robot, kursus coding dan sebagainya. Nah, nanti ketika sudah kuliah, lulus, memang beda dengan di psikologi atau di kedokteran, ada jenjang profesi, atau di arsitektur itu kan juga ada jenjang profesinya. Kalau di bidang komputer itu kita sering sebutnya adalah sertifikasi, ya, sertifikasi kompetensi keahlian pada bidangnya, gitu. Misalkan, saya sertifikasi untuk networking-nya, saya sertifikasi untuk software developer-nya, ada misalkan khusus untuk bahasa pemrograman tertentu, misalkan bahasa Java, produknya Microsoft misalkan dan sebagainya, itu sertifikasi. Memang tidak ada kayak profesi seperti di psikologi atau di hukum, fakultas hukum itu tidak ada, tetapi ada kompetensi-kompetensi melalui sertifikasi yang bisa kita ambil. Nah, kalau jenjang karirnya, kalau dulu jenjang karir tertinggi di bidang teknologi informasi kan sampainya itu kan manajer ya. Kalau sekarang kan sudah sampai di level direksi kan ada. CTO ini, ada CTO kita, Pak. Iya, nah itu bisa sampai seperti itu. Ya, kita bisa jenjangnya bisa mentok sampai atas. Oke, Pak Setia sebagai dosen ya, Pak. Mungkin boleh minta sudut pandangnya. Melihat alumni Bapak atau mungkin jurusan yang berkaitan dengan ilmuwan komputer ini, bagaimana sih Pak peluang kerjanya saat ini? Iya, peluang kerjanya sangat besar ya, terutama di bidang teknologi informasi. Karena bidang teknologi informasi itu bisa masuk di semua bidang. Contohnya misalkan yang tidak kita duga dulu gitu ya, misalkan di bidang perdagangan gitu. Sekarang kan hampir semua aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses transaksi itu kan ada. Bahkan yang kemarin ada teman-teman muda juga itu yang mengembangkan misalkan warung pintar gitu ya. Jadi aplikasi sederhana untuk membantu transaksi usaha warungan gitu ya. Warung sekarang sudah pakai, sehingga inventarisasinya, transaksi penjualan dan sebagainya juga kemarin. Atau kita bisa masuk di rumah sakit, bidang kesehatan. Kemudian kita juga bisa masuk di bidang olahraga. Olahraga kan sekarang kalau seandainya kita mau berlatih sesuatu, nah itu sudah pakai teknologi informasi. Itu juga dibutuhkan software developer untuk misalkan saya mau berlatih tenis lapangan. Gerakan saya itu sudah benar atau belum? Misalkan sudut ayunannya, kekuatannya, itu kan sekarang pakai aplikasi. Nah, itu tantangan buat seorang yang berprofesi di software developer tadi. Jadi luas, sangat-sangat luas peluangnya. Ya, saya akui sih Pak, memang nggak ada suatu unit perusahaan yang lepas dari software developer ini. Alumni dari entah itu sistem informasi, informatika, bahkan mungkin pertanian, pertambakan, perikanan, kayaknya sekarang semuanya ada. Sekarang ada itu istilah smart farming kan? Oh iya, betul. Smart farming.
nyiramin pohon aja sudah komputerisasi gitu kan, pakai Ngasih Android makan ternak disetting, juga sudah kasih makan komputerisasi. ternak, kasih makan ikan, nah itu kan itu Iya. Betul. peluangnya software developer. Oke, Pak. Nah, ini karena tadi sudah dijelaskan banyak banget nih kelebihannya nanti jadi sebagai software developer, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, bagi sobat pintar di luar sana yang mungkin pengen masuk di sistem informasinya Gunadarma, boleh tuh Pak dijelaskan apa aja nih prestasi-prestasi yang pernah dicapai baik dari siswanya, mahasiswanya, dosen maupun kampus. Oh iya. Nah, kalau di Gunadarma memang prestasinya itu ada yang di bidang akademik dan prestasi di non akademik itu juga ditunjang ya, artinya didukung oleh Gunadarma. Kalau yang prestasi akademik, misalkan lomba-lomba yang sifatnya misalkan pengembangan sistem, kemudian pembuatan sebuah sistem bisnis, kemudian lomba, bahkan kemarin juga ada lomba-lomba tentang game ya, pembuatan game gitu ya. Itu juga kita banyak prestasinya. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler atau yang kegiatan unit kegiatan mahasiswanya, mulai dari kegiatan olahraga seperti mungkin ada futsal, kemudian di Gunadarma juga ada panahan sekarang gitu ya, olahraga panahan gitu ya, kemudian ada olahraga juga yang tren itu catur di Gunadarma gitu ya. Jadi catur itu menjadikan olahraga yang memang dikhususkan di Gunadarma. Kemudian ada juga paduan suara yang bidang-bidang kesenian itu juga dikembangkan dan prestasinya sampai dengan internasional untuk itu. Oke, Bapak. Jadi dari yang akademik, non akademik, Betul. kampus juga punya prestasi yang beragam, beraneka macam. Oke. Iya. Nah, buat sobat pintar yang pengen kepoin Universitas Gunadarma, terkhususnya sistem informasi juga bisa loh kalian lihat di aplikasi Aku Pintar, di fitur Kampus Pintar, di fitur Cari Kampus. Di situ ada juga lebih dari 1.800 kampus di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya Gunadarma. Nah, oke, terima kasih Bapak Setia. Kita bakalan melanjutkan di sesi Q&A nih, yang ternyata sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Ricky M. Iskandar. Kak, apa yang perlu dipersiapkan nih sebagai pekerja IT di Indonesia menuju revolusi industri 5.0? Mungkin ini boleh dari Bapak Setia dulu mungkin. Oke. Kalau saya dari sisi ininya ya, materi pendidikannya ya, konten akademiknya ya. Jadi kalau era 4.0 itu kan kita nggak bicara masalah manusia dengan komputer ya. Tetapi di era 4.0 kita sudah bicara komputer bisa bicara dengan komputer atau device bicara dengan device gitu ya. Nah, sehingga yang harus dipersiapkan pertama adalah kita ikuti aja mulai dari sekarang tentang perkembangan-perkembangan teknologi yang saat ini gitu ya. Kalau kita nggak buat ya saat ini sebagai pemakai nggak apa-apa lah gitu ya. Misalkan ketika ada aplikasi, ada teknologi yang ada di internet, ya kita coba sehingga kita mengetahui itu alur dari aplikasinya, kemudian fitur-fitur yang dari aplikasinya dan sebagainya. Nah, sehingga dengan begitu kita terbiasa untuk melihat peluang dan bisa mengembangkan dengan bentuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Baru nanti ketika kita kuliah, mempelajari secara dalam, baru kita mempelajari konsep dan teorinya untuk pengembangan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Setia. Jadi intinya paling enggak mengenali dulu apa sih produk-produk IT dan apa yang kemungkinan nanti bakalan dipakai. Sehingga nanti ketika mendalami di kampusnya bisa lebih mudah. Seperti Mas Gilang tadi. Iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @1Indonesia_1. Mas Gilang, nah, bisa share bagaimana tantangannya saat ini pengembangan aplikasi Aku Pintar? Waduh, langsung strategis ke strategisnya Aku Pintar ya. Iya, iya. Gini Mas Web, jadi memang karena Aku Pintar ini bergerak di edutech ya, jadi memang kita berfokus di bidang pendidikan. Nah, tentunya challenge terbesar adalah bagaimana kita bisa membuat aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak siswa-siswi di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk masalah teknis, misalkan codingnya bagaimana, sebenarnya itu memang salah satu challenge tantangan saat pengembangan
aplikasi Aku Pintar ini. Tapi lebih dasarnya lagi adalah bagaimana kita bisa menjawab tantangan atau problem dari pengguna, dari siswa-siswi. Jadi mungkin itu sih tantangan tantangan utamanya. Jadi bagaimana kita bisa Menjawab problemnya menjawab problemnya siswa dengan aplikasi Aku Pintar ini. Nah, Oke. itu selain juga di belakang layar ya, di balik layarnya Aku Pintar, tentu tim Aku Pintar coba memberikan yang terbaik dengan serangkaian coding-coding yang ya pastinya cukup kompleks di belakang. Kita sekarang sudah ada 2 website, terus 4 aplikasi Android, 2 aplikasi iOS. Nah, di situ mengintegrasikan semua itu itu jadi tantangan untuk kita. Oke, Gitu, Mas Feb. makasih Mas Gilang. Jadi memang poin pentingnya adalah bagaimana memang seperti Pak Setia tadi bilang, nggak hanya sebatas program aja, tapi program yang bisa membantu solusi dari masyarakat pada Betul umumnya. sekali, ya. Selanjutnya dari @rudikaya Rupat. Kak, gimana perkembangan sistem blockchain di Indonesia? Wah, ini mungkin dari Pak Setia ini mungkin. Blockchain, wah ini tingkat tinggi nih Pak. Tingkat tinggi, iya. Ini sudah. Saya sederhanakan ya. Jadi kalau sistem blockchain, anggap aja sistem blockchain kan gini. Jadi antara satu aplikasi dengan aplikasi, gimana supaya mereka bisa ngobrol gitu ya. Jadi misalkan gini, saya punya usaha e-commerce gitu ya. Ketika saya punya usaha e-commerce, saya ingin transaksinya itu langsung, sehingga saya harus kerjasama dengan perbankan gitu ya. Jadi ketika saya membayar di bank, kemudian informasi notifikasi pembayaran di aplikasi saya bisa langsung dapat. Kemudian dari e-commerce saya bisa menghubungi si penjual. Nah, ketika penjualnya dapat notif bahwa barangnya itu dijual, dia mengadakan persetujuan. Barang sudah dikemas, kemudian si penjual menghubungi si distributor atau bagian ekspedisi. Kemudian bagian ekspedisi melakukan pengambilan barang dan pengantaran barang. Ketika barang diantar, semua status itu ada di aplikasi e-commerce kalau kita mau belanja. Nah, jadi sebetulnya kalau di blockchain di Indonesia itu sekarang memang menjadi tantangan besar untuk lulusan teknologi informasi. Terutama untuk bisnis prosesnya, itu tantangan untuk sistem informasi, untuk pengembangan aplikasinya, termasuk security-nya. Ini tantangan terbesar security sebetulnya ya di blockchain gitu ya, karena kita melibatkan banyak institusi gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sehingga di Indonesia spesialisasi dari kebutuhan untuk security itu juga sangat dibutuhkan, karena teknologi perkembangan blockchain itu juga luar biasa. Apalagi sekarang yang berkembang pesat itu kan perusahaan fintech ya, financial technology, jadi pembayaran. Nah, kalau sudah bicara masalah fintech, ya pasti dia menggunakan konsep teknologi blockchain ya, karena mereka berhubungan dengan beberapa institusi. Ini cukup menarik ketika didalami. Oke, selanjutnya memang ini Sobat Pintar, tentang blockchain sendiri, kalau Kak Febri pahami sendiri, di Indonesia mungkin masih belum lama ya, Gilang ya. Jadi betul masih tergolong baru sehingga pengembangannya cukup besar untuk di berbagai sektor. Contohnya tadi kalau Bapak Setia ngomongnya tentang e-commerce. Iya, betul. Ya mungkin menggarisbawahi sedikit tentang yang dari Pak Setia tadi bilang, blockchain tantangan terbesarnya adalah security. Betul. Nah, jadi mungkin nanti sebenarnya ada beberapa sertifikasi security nanti kalau pengen spesifik ke sana. Jadi mungkin nanti yang join di kuliah seperti sistem informasi, teknologi informasi, lalu teknik informatika bisa ada peluang nih buat juga ambil fokusan ke sana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Dedi Kramer. Wah, ini langsung buat Bapak Setia nih. Pak Setia, bagaimana kampus Gunadarma menyiapkan mahasiswa biar bisa langsung siap kerja? Dan apakah di Gunadarma juga bisa membantu mahasiswanya untuk persiapan magangnya mungkin di beberapa perusahaan atau instansi?
Iya, kalau di Gunadarma saat ini kurikulum Gunadarma itu menyesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru ya, peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang Merdeka Belajar ya dari Mas Menteri gitu ya, itu mengatakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan peluang dan kebebasan untuk mahasiswa untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu secara maksimal. Nah, Gunadarma mengakomodasi itu. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk memiliki pengalaman di dalam belajar dan pengalaman di dalam bekerja, gitu ya. Contoh sederhana adalah semua mahasiswa Gunadarma berhak untuk membantu di dalam proses akademik yang ada di Gunadarma. Contohnya, misalkan menjadi asisten, ya. Asisten itu kalau di Gunadarma tidak harus menjadi asisten di program studinya. Boleh menjadi asisten di program studi lain. Sehingga multidisiplin ilmunya dapat ya Pak betul, ya? Betul. Misalkan saya mau menekuni akuntansi, berarti ya saya bisa menjadi asisten di laboratorium akuntansi, gitu ya. Oh, saya mau menekuni bidang implementasi komputer di bidang teknik mesin. Ya, sekarang lagi tren kan mekatronik, gitu ya. Nah, mereka bisa tuh menjadi asisten di laboratorium teknik mesin. Itu salah satunya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan tentang magang, kita juga melakukan kegiatan magang, ya. Tetapi magang di Gunadarma itu tidak diwajibkan untuk seluruh mahasiswa. Jadi bagi mereka yang berminat untuk magang, itu kita lakukan kegiatan pembekalan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Setelah pembekalan itu dilakukan, baru mahasiswa itu melakukan kegiatan magang. Nah, kegiatan yang dilakukan magang, aktivitas yang dilakukan di magang dapat dikonversi menjadi SKS di mata kuliah. Gitu. Jadi artinya sambil magang mereka diasumsikan melakukan kegiatan mata kuliah. Tentunya ada belajarnya ya, Pak. Aturan mainnya. Gitu. Sehingga ketika mereka balik lagi ke kampus, tentunya SKS yang diambil bukan hanya SKS magangnya, tetapi SKS lain yang berhubungan dengan magang yang dilakukan di tempat magang. Dan ada juga kegiatan-kegiatan seperti riset bersama dengan dosen gitu ya. Kemudian proyek dengan dosen, itu juga banyak ya, seperti Mas Febri kan juga seperti itu dengan Mas Gilang. Ya, berawalnya dari situ, benar-benar Bapak. Atmosfernya di kampus itu sangat membangun untuk ini berkreasi, betul ya? Berkreasi, betul. Iya. Oke, Bapak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Ed Sultanari F40. Menurut Anda teknologi informasi 5 tahun ke depan seperti apa nih? Siapa nih mungkin yang jawab? Gantian mungkin Mas Gilang. Ya, mungkin dari saya. Ya, teknologi informasi 5 tahun ke depan, ya seperti kita tahu sekarang era digitalnya makin membesar ke semua lini ya. Jadi yang pasti tetap sistem informasi akan semakin masuk ke berbagai instansi atau perusahaan atau mungkin bidang-bidang baru lain juga banyak yang akan mempunyai sistem informasi baru. Tapi juga sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa kegiatan IT, di situ dijelaskan bahwa ke depan semakin besar pengembangannya adalah pengolahan data atau tadi disinggung masalah big data. Ya, jadi bagaimana setiap perusahaan, terutama perusahaan IT atau non IT juga yang memanfaatkan teknologi informasi bisa memanfaatkan big data yang ada. Sebagai terutama yang ramai sekarang adalah untuk membantu membuat keputusan. Atau mungkin ada expert system atau sistem pakar seperti itu untuk membantu berbagai level untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan. Dan ada juga sebenarnya satu lagi yang akan berkembang mungkin sekitar 5 tahun ke depan, tapi sekarang juga sudah ada, itu masalah IoT atau Internet of Things tadi rumah pintar gitu ya. Iya, betul. Smart-nya itu jadi smart farming, terus macam-macam. Itu juga sekarang lagi berkembang terus. Itu kalau menurut saya. Oke, benar sih memang tadi yang disebut sama Pak Setia bahwa memang
data ya sekarang yang lagi di-concernkan, big data. Iya, Kalau ada pepatah-pepatah baru katanya big data is new oil katanya. iya betul. Data is new Iya, oil, ya iya, betul. iya. Oke, selanjutnya dari Alex Syaf. Programming juga merupakan seni ya Pak? Wah ini mungkin lebih filosofi nih. Calon mahasiswa Bapak ya. Monggo Bapak Setia. Oh, ya kalau programming itu seni bisa dibilang iya ya. Jadi seninya, tetapi kalau buat program itu sebetulnya tidak perlu indah ya. Codingannya tidak perlu indah gitu ya. Jalan. Tetapi mudah dibaca gitu ya, mudah Iya. dibaca. Tetapi mungkin yang dimaksud seni di sini adalah tempat untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di pemikiran kita gitu ya. Dan itu memang cukup menarik ya ketika programming itu dianggap sebagai sebuah seni ya. Jadi artinya kita ngoding tidak jenuh, tetapi ada sesuatu yang indah ketika kita mengetikkan sebuah algoritma untuk menuangkan ide-ide kreatif. Mungkin seperti itu kalau seninya. Oh, betul-betul. Luar biasa. Lebih ini ya Pak, kreativitasnya ya Pak. Iya, kreativitasnya. Jadi, ternyata anak programming juga seni juga Sobat Pintar. Iya, karena kalau nggak ada seni, itu kan user interface-nya nggak bagus. Kaku banget Pak, kaku banget, bener-bener. Pokoknya tombolnya harus kota gitu. Kan nggak asik Pak ya. Nggak asik, iya betul nggak asik. Iya, oke. Terima kasih Pak Setia, masuk memang bener. Oke, yang terakhir dari @lucia_Christina. Oh ini buat Mas Gilang ini sebenarnya. Teknologi di AP Aku Pintar yang sudah dikembangkan sudah sampai mana ya, Mas? Oke. Ya, jadi kita memang awalnya memang pasti dimulai dari aplikasinya ya. Jadi kita menyentuh pengguna kita, interaksi dengan pengguna kita, salah satunya via aplikasi. Jadi kita sekarang sudah ada aplikasi untuk beberapa ekosistem pendidikan juga, ada siswa, guru, kampus, konselor juga, yang tersedia di Android maupun di iPhone atau iOS. Namun kita juga tidak sebenarnya mobile ini kan memang sedang hits ya. Jadi kebanyakan sekarang pada beralih ke aplikasi mobile. Nah, tapi kita juga menyediakan mungkin juga berupa aplikasi websitenya. Kita juga sudah ada websitenya Aku Pintar yang mana ada beberapa informasi juga yang bisa digunakan di sana. Nah, sebenarnya juga di belakang kita juga sudah mulai menjalankan data science. Jadi mungkin kalau Sobat Pintar sudah mengerjakan tes penjurusan dan beberapa tes pintar lain, bisa dibuka di fitur Kampus Pintar. Di sana kita memberikan rekomendasi kampus yang cocok untuk Sobat Pintar. Jadi di sana di balik itu kita memiliki model algoritma kita untuk merekomendasikan, tentunya berdasarkan aktivitas data yang ada di Aku Pintar. Itu. Mungkin itu Mas Pep. Oke, thank you Mas Gilang. Mungkin ini juga sedikit menjawab dari Pak Setia, tapi memang kita dari sisi Aku Pintar perlu mengembangkan lagi. Betul ya Gilang ya? Iya, untuk betul. kedepannya data itu lebih dimanfaatkan lagi, diperes lagi. Betul. Iya, betul. Sayang, udah ngumpulin banyak. Ya, betul banget. Iya. Lang, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Leo Mulyono. Langsung buat kamu nih, Mas Gilang, punya nggak tokoh teknologi atau software developer favorit? Lalu siapa sih yang bikin Mas Gilang termotivasi di bidang komputer? Ya, untuk tokoh teknologi waktu itu ya waktu SMA waktu itu ya. Jadi saya suka dengan termotivasi juga dengan Bill Gates dan Steve Jobs pasti. Dua tokoh besar waktu itu. Nah, ya saya suka dengan macam-macam ya, termasuk dengan pemikirannya, kreativitasnya, bagaimana mereka bisa melihat dunia ini dari sisi teknologi yang waktu mereka kembangkan awal itu masih jarang teknologi waktu itu. Nah, untuk siapa yang membuat termotivasi di bidang komputer, yang pertama diri sendiri pasti. Nah, karena saya waktu itu lihat
waktu saya coba pertama menarik nih. Nah, terus juga saya lihat ke depan ini salah satu bidang juga yang akan berkembang seterusnya. Nah, Oke, itu oke, oke, jadi oke. mungkin lebih dari diri sendiri sih waktu itu. Oke, thank you, Lang. Jadi memang Oke. untuk diri kamu memang passionnya di situ. Iya, betul. Iya. Jadi memang diri sendiri yang menyemangatinya. Iya. Oke, oke, oke. Thank you Gilang, thank you Pak Setia. Kita udah Ya, 47 menit. sama-sama. Wah, Hmm. ternyata sudah cukup lama. Kita udah lewat 2 menit, tapi oke lah, kita sambil tutup. Tapi mungkin sebelum kita tutup boleh dong Pak Setia, karena Bapak ini hitungannya dosen kita nih. Kita belajar nih, Iya, kita belajar nih Pak. betul. Kami belajar. Betul sekali. Boleh dong Pak, masukannya untuk kami aplikasi Aku Pintar ke depannya biar seperti yang Bapak harapkan, menjawab tantangan masyarakat. Ya, jadi aplikasi pintar kalau saya lihat fitur-fiturnya sudah bagus ya, sudah luar biasa. Tetapi kan yang penting bukan aku pintarnya ya, tetapi kalau bisa aplikasinya itu juga pintar juga gitu Oh, ya. siap. Aplikasinya juga pintar juga gitu. Sehingga mungkin fitur-fitur yang dikembangkan misalkan kalau semula kita cari sekolah, kemudian kita cari apa program yang cocok buat kita itu apa dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ditukar nih. Misalkan kita memasukkan informasi tentang misalkan gini, kalau seandainya saya ingin berprofesi tertentu gitu ya. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang harus saya siapkan. Tetapi dijawab dari apa? Dijawab dari kumpulan data yang sudah terrecord sama terekam oleh Aku Pintar ya. Aku Pintar ini kan pasti bukan hanya aplikasi nih, ngumpulin datanya kan luar biasa nih, big datanya gitu ya. Iya. Nah, Siap, tapi saya melihat siap. nih, saya melihat big datanya belum dioptimalkan ya, big datanya gitu ya. Saya ngelihatnya Siap, loh siap. dari luar nih belum kelihatan. Sehingga ketika nanti saya mau misalkan mau pindah profesi atau mau alih profesi, nah itu bisa menjawab kira-kira keterampilan apa yang harus dibutuhkan untuk keterampilan tambahannya. Misalkan gini, tadi Mas Febri kan dari kimia gitu ya, terus nanti pertanyaannya, kalau saya dari kimia mau menekuni bidang ini bisa nggak sih gitu ya? Kalau bisa sarannya tuh apa gitu ya? Itu kan menarik sekali tuh ya. Iya. Ya. Meski Langsung artinya didengar apa? Pak sama CTO-nya, langsung Oh, dicatat. Langsung dicatat ini. Ini kita kayak lagi konsul nih Pak, kita konsul. Jadi kalau kita melangkah, kalau kita misalkan salah jalan atau gimana, tentunya bisa diingatkan oleh aplikasi bahwa kita bisa. Atau ketika ada orang kan ingin alih profesi gitu ya, nah itu bisa juga dari data big data yang dimiliki oleh si Aku Pintar, menurut saya akan bisa digali dan bisa menjawab informasi itu secara cerdas. Jadi bukan si pengguna aplikasi yang menjadi pintar, tetapi juga Dari aplikasinya sistem juga aplikasinya. semakin pintar. Pintar. Mungkin itu yang Iya, saran saja. Terima kasih Bapak Terima Setia. kasih Bapak. Ya. Dan mungkin terakhir buat Gilang, kamu sebagai CTO nih yang sebagai lead yang mengembangkan aplikasi. Apa harapanmu untuk kedepannya aplikasi Aku Pintar? Ya. Jadi mungkin saya lihatnya dari sini ya, Mas Feb. Dari sisi pendidikan kan masih banyak challenge dan problem yang kita hadapi. Nah, berarti masih besar juga tugas-tugas dari Aku Pintar untuk membantu menyelesaikan problem-problem tersebut. Supaya tentu tujuannya adalah satu, untuk bisa bermanfaat bagi siswa-siswi se-Indonesia. Itu sih Mas Feb harapannya ke depan nanti. Oke, thank you Gilang. Dan ke depannya tidak cuma siswa-siswinya juga, tapi gurunya juga, kampusnya juga, dan seluruh ekosistem di pendidikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Setia, Gilang, buat waktu yang sangat berharga banget buat diskusi. Sama-sama. Dan terima kasih buat Sobat Pintar yang telah mengikuti seri live Instagram Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Gilang dan Bapak Setia. Semoga untuk obrolan-obrolan malam ini bisa membawa manfaat dan bisa mencerahkan nih, siapa tahu bagi mereka-mereka teman-teman Sobat Pintar yang pengen jadi software developer.
Dan jangan lupa juga buat ikutan seri Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan selanjutnya. Dan acara-acara kita selanjutnya tetap di Instagram Aku Pintar. Terakhir dari saya, selamat malam dan selamat istirahat. Bye, Sobat Pintar. Bye, Sobat Pintar. Bye, Nah, Sobat ya. Pintar semuanya.